welcome back to Cerita Joni. Jadi Cerita Joni kali ini akan membahas satu usaha jilbab yang ditekuni oleh salah satu ibu rumah tangga yang lokasinya ada di Jakarta Barat. Sekarang aku udah ada di rumah ownernya nih, yaitu owner dari Hijau Laut. Ada orangnya nggak ya di dalam? Yuk, coba kita ketok aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Gina dari Cerita ya? Joni. Benar. Kita ngobrol-ngobrolnya di dalam aja yuk. Boleh. Oke. Yuk, silakan masuk. Yuk, langsung masuk aja. Oke guys, sekarang kita lagi ada di rumah konveksinya Mbak Lulu, Hijau Laut ya Mbak ya? Betul. Benar, jadi di sini aku mau ngeliat prosesnya kayak gimana sih? Boleh kan Mbak? Boleh. Oke, jadi dimulai dari mana nih Mbak? Aku mau lihat prosesnya. Nah, dari proses untuk jilbab itu kan pembuatan tentu dari pemilihan bahan ya. Dari bahan kita ke pola, pembuatan Oke. pola. Nah, kebetulan kami punya pola yang memang sudah Sesuai patennya size-nya ya? sesuai size-nya. Jadi walaupun ini tidak akan berubah gitu ya, ada pola patternnya sendiri. Lalu setelah pembuatan pola itu, proses berikutnya motong ya. Pemotongan ya, proses Motong. pemotongan. Betul. Proses selanjutnya yaitu dijahit dan diobras supaya lebih rapih ya dalamnya dan memang terjaga kualitasnya. Setelah proses penjahit selesai, kita ke packing. Mbak Gina. Packingnya. Aku mau lihat jilbabnya, boleh? Contoh ya. Oke, contohnya Baik. aku mau lihat. Ini yang jagoannya kami nih yang saya bilang. bestseller Ya ya. betul. Ini anak-anak Lucu ya banget. lebih. Ini bahan ini bahan ya? kaos katun. Kaos katun. Kaos katun. Kenapa kaos katun nyaman? Oke. Di anak-anak nyerap keringat, terus dia jadi lebih betah ya untuk lama-lama pakai. Terus motifnya juga seperti ini ya, Iya, motifnya. akrab. Jadi anak-anak merasa bahwa oh ya lucu, nggak kehilangan sisi Benar. anak-anaknya. Jadi nggak cepet bosen ya kalau dia Betul. kan, karena kalau anak-anak tuh suka dilepas, Ya. suka lepas, suka gitu. Dan ini juga pakai karet ya. Nah dia ini di salah sini. satu yang Oke. berbeda ya, Oke. jadi ke-adjust kalau yang gemuk atau yang kurus dia langsung ke-adjust langsung. Nah ini yang dewasanya nih Mbak, ini bahan lainnya yang Ini kami bahan pakai, apa? bahan jersey namanya. Oh, ini bahan jersey. Bahan guys. jersey, jadi ini contohnya lebih Nyamannya kayak adem banget. Kebayang Jadi kalau lebih dipakai. kayak Pasti adem silk. banget. Oh, ini juga sama ya, pakai karet juga. Ya semua pakai karet. Semua pakai karet. Betul. Oke Mbak Lulu, makasih banyak nih aku udah dikasih lihat proses pembuatan jilbabnya, udah diajak main ke sini dan aku juga mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mbak Lulu, boleh? Boleh banget. Enaknya ngobrol di mana ya? Di rumah saya aja ya. Di rumah Mbak. Ya, Oke. kita ke sana. Teman-teman, jadi aku sama Mbak Lulu mau ke rumah Mbak Lulu, kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut seputar bisnisnya ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Joni. Ayo Mbak. Ya. Oke guys, sekarang aku udah sama owner dari Hijau Laut, yaitu Mbak Lulu. Mbak Lulu, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, usahanya lancar terus ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak Lulu, gimana sih nih awalnya terbentuknya Hijau Laut tuh terinspirasi dari apa? Awalnya dulu kebetulan anak pertama saya kan putri ya, jadi saya ingin membiasakan anak saya pakai jilbab. Saat itu sulit sekali dapat jilbab anak yang bahannya nyaman, motifnya anak-anak ya, jadi nggak cuma polos-polos aja tapi ceria gitu. Terus saya berharap anak-anak tuh nyaman berjilbab, itu tuh betah berlama-lama berjilbab. Nah itu susah waktu itu nyari Karena akhir. anak-anak lepas gitu. Betul, ya. baru sebentar, entah karena bahannya atau modelnya tidak membuat mereka nyaman. Akhirnya saya buat sendiri tuh jilbab untuk anak saya. Terus ternyata teman-teman yang punya putri yang juga mulai belajar berjilbab itu, kok lucu ya, kok bagus ya, oh, mau dong gitu. Wah lucu nih kalau misalnya saya produksi gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk produksi. Nggak lama lebaran tuh, lebaran terus kita saya pikir yuk kita kembaran, saya dan kedua putri saya pakai jilbab yang sama. Nah keluarga besar melihat, terus saya posting dulu bebek ya zamannya ya. Terus saya posting, kok bisa sih ibu sama anak jilbabnya sama gitu, karena dulu belum musim, belum tuh, ada couple-couple gitu, couple-couplean. benar. Nah, akhirnya dari yang tadinya cuma order buat anaknya satu gitu, akhirnya jadi sama ibunya, Sama ibunya jadi juga. 2. Kalau anak putrinya 2 jadi 3 Tiga, gitu, dan terus berkembang seperti itu. Itu. Awalnya karena kebutuhan intinya.
Setelah berjalan, akhirnya saya melihat bahwa oh ternyata anak bisa ya kalau kita provide jilbab yang nyaman, dia jadi senang. Nah akhirnya jadi idealisme gitu ya, dakwah kecil-kecilan lah membiasakan anak untuk berjilbab seperti itu. Untuk produknya sendiri nih Mbak, kan di luar sana online shop lainnya itu kan menggunakan jasa selebgram untuk mempromosikan barangnya, model juga. Nah kalau Mbak Lulu sendiri gimana? Saya kebetulan nggak pakai model dan endorse-endorsean gitu ya, hanya dari mulut ke mulut gitu, dan memang mengandalkan testimoni teman-teman aja gitu ya, karena mereka merasa nyaman, dan ini akhirnya melebarnya karena itu. Lebih ke promonya gimana, saya ke WA status aja. Saya nggak main di medsos, nggak ada di IG, nggak ada di Facebook, nggak ada di marketplace. Mungkin itu juga jadi merasa spesialnya karena itu ya. Jadi nggak bisa ditemukan di mana-mana. Seolah-olah limited. Nah benar, bisa dikatakan barangnya limited edition. Betul. Itu jadi sekali PO atau udah bisa ada PO, stok? bisa ada. Kalau stok selalu ada, tapi kalau misalnya memang di stok nggak ada, kita bisa langsung buatkan custom made. Pangsa pasar produknya sendiri nih, targetnya cuma anak-anak kah atau bisa sampai yang dewasa? Karena awalnya niatnya untuk anak, tapi setelah berkembang lebih jauh, akhirnya ibunya juga ikut-ikutan. Jadi saya seperti tadi yang kita bilang ada untuk kapal-kapalan itu ya. Akhirnya berkembang, ibunya juga produksi. Jadi saya dua-duanya. Jadi dari newborn? Dari 0 sampai 2 tahun ada size-nya. Gitu betul. Ya. Jadi gimana Mbak untuk pengirimannya sendiri? Itu kan nggak mungkin kan kita COD kayak gitu kan, secara ngirimnya keluar kota juga. Saya dari awal saya usaha memang saya mengandalkan, sebut merek ya, saya mengandalkan JNE. Jadi saya boleh bilang saya ini JNE garis keras. Hashtag JNE garis keras ya guys, itu hashtag baru kita. JNE garis keras. Kenapa saya sebut JNE garis keras? Karena gini ya, jadi sekarang kan banyak banget tuh ekspedisi kompetitornya JNE. Banyak ya, kita boleh sebut. Mau ada yang bermain harga, ada yang bermain promo. Ada yang bermain segala macam lah gitu ya. Tapi saya merasa JNE ini yang paling menyamankan saya. Ya, artinya ketika misalnya ada masalah dengan pengiriman saya, fast respon gitu ya, terus mendampingi sampai betul-betul itu paket sampai gitu, dan masalahnya ada di mana dia cari gitu. Nah itu buat saya matters banget sih ya, karena kalau misalnya customer komplain terus tapi kita nggak tahu nih status barang gimana, itu kan nggak nyaman ya kita juga hidup gitu. Oke Mbak Lulu, aku mau tanya lagi nih. Ini kan katanya produk hijau laut itu limited edition. Apa sih bedanya sama produk di luar sana? Saya selalu punya batas untuk misalnya ada bahan sekian puluh meter. Ini saya hanya membuat segini nih gitu ya. Jadi kembarannya akan lebih sedikit. Oke, iya benar. Ya. Kadang juga males nggak enak ketemu barengan gitu ya. Kalaupun ketemu paling di circle yang sama-sama kenal saya gitu. Tapi kalau untuk pergi jauh kemana atau apalagi ke daerah, insya Allah nggak punya kembaran gitu ya. Mau di mana nggak punya kembaran. Itu satu. Kedua, kualitas bahan. Saya menggunakan bahan yang memang utamanya itu harus nyaman. Kalau masalah model sih begitu-begitu aja, karena memang prinsipnya adalah semakin sederhana jilbabmu itu kan menunjukkan ya eleganitas ya buat saya. Jadi less is more itu betul gitu. Jadi berarti ada pilihan bahannya juga ya? Ada. Jadi kalau misalnya stok ada, tapi kalau misalnya saya mau pesan, oke, saya lagi punya stok bahan ini, dia boleh milih, nanti saya langsung buatkan. Dan harganya tetap sama, walaupun misalnya dia memilih langsung gitu ya. Kalau orang kan kalau pesan harganya beda karena ini cuma satuan ya. Saya nggak sama, insya Allah. Oke, ini kan Mbak Lulu tadi katanya hijau laut itu JNE garis keras. Iya. Ada gimana kisah sih, apa gitu ya? Pengalamannya selama menggunakan ekspedisi JNE itu gimana? Jadi gini, kenapa saya bilang saya garis keras? Kalau sekarang karena banyaknya promo dari ekspedisi lain, itu sering kali customer saya bilang gini, Mbak Lulu, saya nggak mau pakai JNE, mahal 9.000 misalnya Jabodetabek gitu 9.000. Sementara ekspedisi A itu cuma 5.000 misalnya gitu ya. Terus saya bilang gini, oke, kalau gitu nggak apa-apa deh, bayar aja 5.000, yang 4.000 saya subsidi gitu, sampai kayak gitu. Karena buat saya bukan semata-mata uang ya, karena kadang-kadang kenyamanan itu lebih penting buat saya gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh, saya rugi sedikit tapi saya nyaman, dan customer juga pasti lebih puas dong gitu ya. Makanya saya sih mohon kalau bisa sering-sering promo lah ya.
gitu. Jadi sering-sering promo katanya. Gitu ya. Oke, jadi itu juga membuat semangat kita kan, para Sebagai penjual dan ya. customer-nya juga Betul. seneng. Oke, Betul. Mbak Lulu kan tadi bilang Mbak Lulu ibu rumah tangga nih, Iya. yang Berdaya, merintis terus. usaha kecil-kecilan yang ternyata nggak kecil kalau menurut aku. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan gak sih buat ibu-ibu di luar sana? Intinya semua usaha itu harus dimulai ya. Ya. Jadi yang muda maupun yang sudah ibu-ibu jangan habiskan waktu hanya untuk arisan dan kumpul-kumpul. Ya, Ayo kita yang gak berdaya. penting-penting, Betul. dikurang-kurangi. Kita lihat dulu paling nggak circle kita butuhnya apa. Kebetulan waktu itu kebutuhan circle saya lebih ke jilbab ya, anak dan nyaman. Nanti setelah tahu, ayo dimulai kita cari bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan itu usaha itu. Mulai dari kecil aja karena saya juga modalnya sangat kecil, tapi 2 minggu bisa break even point gitu ya. Pokoknya nanti Allah kasih tunjuk jalan-jalannya, nanti akan ada aja gitu ya. Oh ini di sini akan ada jalan. Yang penting dijalanin, tekun, sabar. Itu aja sih poinnya. Mudah-mudahan tetap bisa berdaya meski dari rumah. Benar. Oke guys, jadi itu dia tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Lulu. Kita dapat ilmu banyak, dan buat kalian yang mau usaha juga jangan takut untuk memulai karena bunga butuh waktu untuk mekar. Oke, jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di Cerita Joni YouTube channelnya JNE. Jangan kemana-mana, tetap ketemu lagi nanti sama aku di episode selanjutnya. Bye-bye!